ada suatu kewajiban yang dititahkan kepada kitanya, yakni salat. Salat merupakan bahagian daripada rukun Islam, yaitu mendirikan salat. Salat adalah salah satu ibadah yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil salat. Maka ketika itu salat diperintahkan kepada kitanya. Bahkan salat merupakan salah satu ibadah yang cukup tak layak pahala. Bahkan salat merupakan ibadah bukti penghambaan seorang hamba kepada Allah. Karena di dalam salat nasabah rukun yang kita lakukan yaitu sujud. Sujud yang kita lakukan yaitu meletakkan dahi kitanya. Dawa kitanya tempat yaitu pada tempat yang paling rendah, yaitu musalla ataupun ala. Yang henaknya membuktikan bahwa salat merupakan ibadat penghambaan seorang hamba kepada Allah dengan benar-benar merendahkan diri. Tak akui terawat. Gudanyonyo anak merupakan manusia yang penuh dosa. Tak akui terawat. Gudanyo adalah abdul zalil, manusia yang hina, manusia yang tak luput daripada kesalahan. Banyak dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang dosa tersebut kita lakukan dengan sengaja. Maka ketika kita sujud, yaitu pengakuan Dawud sebagai Abdul Zalil dan Allah sebagai Rabbul Aziz, yaitu Tuhan yang megah. Maka ketika seseorang sujud dalam melaksanakan salat, dalam satu pendapat mengatakan bahwa dosa-dosa yang nabak kitanya berguguran, bak wate kitanya sujud. Maka oleh karena demikian, salat juga merupakan satu benteng seseorang untuk terlepas daripada perbuatan-perbuatan mungkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salatnya adalah merupakan pencegahan kitanya daripada buat mungkar, buat keji. Salat. Maka timbul pertanyaan, ketika seseorang tiap hari melaksanakan salat, si malam melaksanakan salat imam bahwate, tetapi kemungkaran masih merajalela. Kemaksiatan mantel gede bobot. Apa yang salah? Salahkah Al-Quran yang mengatakan inna salata tanha anil fahsya wal munkar? Tidak. Bukan Al-Qurannya yang salah, tetapi kita introspeksi diri. Bagaimana kualitas salat yang kita lakukan? Nya kalau bicara kualitas, maka timbul pertanyaan pada diri kita sendiri. Pukul salat yang beliau lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Kembali kepada firman Allah taala tadi. Menyegudanya mandang tak berbuat maksiat, menyegudanya mandang tak berbuat kemungkaran, menyegudanya mandang tak berbuat pupu yang galak di luar daripada batas syariat. Yakinlah bahwa ketika itu salat kita yang golong berkualitas. Ditakutkan apa? Allah golong diterima semayang yang kita yang semayang. Semayang tetapi maksiat mandang tak buat. Semayang kemungkaran mandang tak buat. Semayang riba dan sebagainya mandang menjadi hobi. Maka periksalah salat. Untuk memeriksa salat, kembali kepada yang pertama, yaitu taharah ilmu. Kiban kitanya bertaharah ataupun berwudu, puasa wudu kitanya ataupun hana. Alian dai kira-kira wudunya ka sahih,
Oh, kira-kira wuduknya tak sesuai dengan apa yang diperintahkan, kembali kepada salat tersebut. Buka sip syarat, buka sip rukun, buka sesuai setiap rukun yang kita buat. Menyangka sesuai, insya Allah bahkan menjadi salat tersebut benteng daripada kemungkaran, benteng daripada keburukan, benteng daripada kemaksiatan. Tetapi menyamanteng kita dalam keburukan, manteng kita dalam kemaksiatan, maka kita harus tak periksa tentang salat kita. Draw kita periksa, anak pihak gua periksa. Masing-masing kita na umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Berarti sudah balik, sudah melaksanakan salat. Maka salat yang beliau lakukan tersebut sesuai ataupun tidak. Kiban cara takalannya kembali kepada bunuh. Menyemanteng salatnya kita semayang, kemungkaran mandeng kita lakukan, kemaksiatan mandeng kita lakukan, maka salat gedanya lagehi gelem diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banit pun mendeng gedanya kahana bere. Kadang-kadang pada rukun-rukun qauli gedanya tidak pernah mengucapkannya, hanya mek-mek abah mendeng kadang-kadang. Mek. Padahal setiap rukun qauli tersebut diucapkan dan didengar. Yohana itu yang nasubah Allahu Akbar sagai pada takbiratul ihramnya ketika Allahu Akbar. Tidak boleh karena itu rukun qauli. Takbiratul ihram rukun qauli mesti dibaca babi Allahu Akbar. Kemudian pada takbir intikalat sempurna kita baca nak merubah aftar bi Allahu Allahu Akbar. Bahkan dari takbir kepada pergerakan kepada rukun yang lain babe lagi ada untuk rukun Allahu Akbar dari dada bar katruk sempurna rukun sujud pun lagi ya. Bi Allahu Akbar jadi dalam perjalanan dah terus. Maka periksalah kualitas salat kita. Bahkan agar benar-benar salat tersebut inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Muhan kakana. Menyaduk draw ada buah bahwa salat yang kita buat mantengna keraguan keterima. Hari-hari gedanya yang agam manteng ngelimu puntung. Hari-hari gedanya orang inang manteng membiarkan aurat terlentang dipandang oleh khalayak ramai. Atrago manteng atra gedanya cita-cita udip cuma dapat harta saga yang lain hana tingat. Cita-cita udip hanya damita kekuasaan yang lain hana tingat. Sehingga timbullah menghalalkan segala cara asal kita truk pada tingkat yang kita harapkannya. Apa itu harta bak kita tidak mengingat apakah itu halal ataupun haram. Menyetruk kekuasaan bak kita hana tingat. Buku jalan yang kita tempuh itu ridha Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Menyanyian tujuan daripada udit budanya padahal budanya titik uron ada salat. Si uron semalam limang bahwa dia kedua teman-teman kata tu bahwa salat budanya gelem tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda salat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salatnya menjadi benteng bagi dirinya untuk melakukan kemungkaran. Salatnya menjadi benteng bagi dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Menyemanteng kemaksiatan merajalela pada diri kita.
kemungkaran mendeng merajalela pada diri kita, maka katanya mbak diri drawode. Bagaimanakah kualitas salat tersebut? Bayangkan bagaimana susahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiarkan Islam. Kadang-kadang ilik, kadang-kadang ihongan badai, sehingga kaki geluka. Kadang-kadang ihong dengan kotoran-kotoran hewan, bahkan harus berpindah daripada Mekah ke Madinah, bahkan harus berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Coba kita ingat ketika Rasulullah berpindah kepada Taif, hinan hana sotuang, hana sotrimong, bahkan musapuah hanaibi kepada Rasulullah dan urun-urun saja Rasulullah, sehingga Rasulullah kembali ke Mekah untuk mensyiarkan Islam. Islam yang kaduk bak gedanyo jinonyo, Islam yang tinggal gedanyo gaung-gaungkan, Islam yang gedanyo katakan bahwa kita adalah orang Islam. Tetapi kalau sekedar nama, cuma label bak KDP mendang Islam, maka itu sangat disayangkan. Maka sekali-kali ingatlah, sekali-kali bayangkan bagaimana susahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itanya tingkat salat mandem, salah saboh perintah yang diperintahkan kepada kita golong bereh dah pupuk. Cuma salat untuk datut ilmu tentang salat kadang-kadang mandem untuk damerno bagaimana menghasilkan kualitas salat yang berkualitas pun mandang maka oleh karena demikian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa salat tersebut merupakan benteng daripadanya seseorang untuk melakukan keburukan dan kemungkaran, yang menjadi satu putrana standaritas kepada diri kita tentang salat tersebut. Maka terima oleh Allah Tuhan. Menyamankanlah maksiat, perbaiki juhdraw. Nah, lagi kebegah imam kata liuranya enggak. Ilmu yang bermanfaat, ilmu untuk melihat bagaimana aib dirinya, untuk melihat bagaimana kerusakan amalnya. Maka katakanlah oleh gedanya, tak badro tentang salat gedanya. Kembalilah kepada wudu, kembalilah kepada takbiratul ihram, kembalilah kepada rukun-rukun qauli, kembalilah kepada rukun-rukun fi'li. Apakah sudah sempurna dilakukan ataupun tidak? Menyegelum sempurna walaupun kedanya seorang santri, kadang-kadang ruh tapi ruh dua ruh dantingan memada dabut kualitas salat roh anak perbaiki dari bacaan-bacaan yang sesuai dengan makharijal huruf dua ya, sehingga dia katanya santri aju salat aju, maksiat aju, mungkar aju. Maka oleh karena demikian rahmatan Allah Subhanahu wa taala gebi kesempatan kepada katanya, gebi wate kepada katanya, marilah bermuhasabah diri untuk mengevaluasi bagaimana kualitas salat kepada diri kita masing-masing, sehingga salat tersebut benar-benar merupakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa seluruh kerabat kami, dan dosa seluruh orang-orang yang beriman kepadamu.
Ya Allah, ya Tuhan kami akui bahwa salat yang kami lakukan belum berkualitas, sehingga walaupun setiap hari kami lakukan salat, tetapi selalu kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, bukakanlah hati kami, ilhamkanlah hikmah salat di dalam diri kami, sehingga benar-benar salat yang kami lakukan adalah salat sebagai benteng daripada keburukan dan kemaksiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah salat yang kami kerjakan ini, dan jangan Engkau jadikan salat tersebut adalah salat yang Engkau tolak. Allahumma ja'al salatana salatan maqbula wa la taj'al salatana salatan marduda. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.